Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdi, malam ke-15, alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penceramah atau siapa ini, jadi kita mendengarkan, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan tentunya kita akan dapat meraih ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa akan diimami oleh Dr. Khairul serta kultum akan disampaikan oleh beliau. Sedangkan untuk sholat tarawih akan diimami Bapak Kumalah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, alhamdulillah di hari ke-14 dan di malam 15 Allah masih memberikan begitu besar kenikmatan juga kita bisa merasakan nikmat iman pada Allah Subhanahu wa taala yang semoga semakin hari dari hari ke hari di bulan Ramadan, semoga kenikmatan iman itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita juga merasakan kenikmatan Islam, bagaimana kita merasakan kenikmatan dalam agama ini dan merasakan nikmat beribadah kepada Allah
tetap dari Ramadan. Di malam bulan Ramadan yang ke-15 kita masih bisa salat tarawih berjamaah dan mungkin juga bisa merasakan menikmatkan baca Quran. Karena salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW adalah diturunkannya Al-Quran kepada Allah, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang diturunkan di bulan Ramadan, dari mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, di antara petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Para ulama bahwa malam Lailatul Qadar pada pertama turunnya yaitu pada malam ke-25. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Kita di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini bisa mencapai dan mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran dan apa hak Al-Quran yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah kita wajib mempelajarinya. Jadi kita wajib belajar membacanya, wajib mempelajari baca Al-Quran agar kita mengetahui petunjuk yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Yang pertama kali harus kita lakukan sebagai kewajiban dan hak dari Al-Quran adalah kita mempelajarinya. Kata Rasulullah SAW bahkan bersabda, orang yang belajar Al-Quran itu adalah orang yang sebaik-baiknya di antara kalian. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu sulit untuk dipelajari dan niatnya lemah. Al-Quran mudah dipelajari bagi niatnya yang kuat. Maka orang yang belajar Al-Quran dapat dua pahala, pahala membacanya dan pahala kesulitan mempelajarinya. Barang siapa yang belajar Al-Quran, dia tak fakta dan dia kesulitan membacanya sampai dia terbata-bata. Dalam bahasa Indonesia, yang tak terbata-bata, maka ajroni, kata Rasulullah, dua pahala baginya. Dan bagi kita yang belum bisa belajar, mudah belajar Al-Quran ketika niat kita kuat dan benar. Kemudian yang bagi yang sudah bisa membaca, mari kita perbagus bacaannya. Ada hak Al-Quran yang ketika kita membacanya, kita harus tunaikan hak itu, yaitu hak mat namanya. Mat itu panjang dan pendeknya. Jadi ketika kita membaca Quran, kita harus menunaikan haknya Al-Quran, mat panjang pendeknya. Yang kedua, kunnah. Ada dalam ayat Al-Quran itu haknya Al-Quran kunnah, dengung, dan mati ketemu tampil. Ada ikhfa, ada idgham. Jadi harus ditunaikan. Maka dari itu ketika
kita sudah bisa baca Quran, lanjutkan ke tahsin, baguskan bacaan Quran. Jangan malu karena itu adalah hak Al-Quran dan menambah pahala kita. Kedua, kewajiban kita adalah membacanya setiap hari. Karena Al-Quran tidak akan berguna dan ketika ditaruh saja. Kita baca setiap hari agar menjadi petunjuk bagi kita. Dibaca mendapat pahala, 1 huruf 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan, alif 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Jadi ketika kita setiap hari baca minimal Al-Quran yang menjadi zikir itu akan menenangkan hati kita ketika setiap hari kita membacanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, zikir itu menenangkan hati. Dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Karena Allah sudah mengingatkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang ketiga, mari kita menjaga Al-Quran dengan menghafalnya. Walaupun ayat-ayat pendek, walaupun susah payah, berusaha menghafalnya. Setelah tadi belajar baca Quran, memperbagus bacaannya dengan baca Quran setiap hari, menghafalnya. Karena kalau menghafal tanpa bagus bacaannya, maka itu akan merusak hafalan Al-Quran kita. Jadi ada tahapannya. Belajar bacanya, perbagus bacanya dengan hukum tajwidnya, mat dan gunanya, kemudian baru menghafalnya. Tapi ketika tahapan tahsin dilewati langsung menghafal, maka hafalan kita tidak sempurna. Kalau kita menghafal, kita sudah berusaha untuk menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijaga keorisinalitasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran, wa nahnu lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah mendapatkan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, dijaga sampai sekarang keasliannya. Tidak ada kitab suci yang keasliannya kecuali Al-Quran yang Allah pertahankan, karena Allah sendiri yang menjaganya. Nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran, wa nahnu lahu lahafizun, dan kami juga yang menjaganya keaslian Al-Quran. Semoga kita di bulan Ramadan semakin banyak membaca Al-Quran. Satu hari bisa 1 juz. Di bulan Ramadan kita bisa 2-3 kali khatam Quran. Dan kita nanti setelah bulan Ramadan kita menjadi sahabatnya Quran yang dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi yang membacanya setiap hari. Ashabi, kata ashabihi karena sahabat itu dekat. Bersahabatlah dengan Quran dengan membacanya setiap hari. Semoga kita ya'ti yaumil qiyamah, datang ketika di yaumil qiyamah, datang Al-Quran memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk sahabatnya Al-Quran yang membaca terus Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Sallu sunnatan tarawih rak'atayn jami'atan rahimakumullah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصعب عبدنا ودمم نصرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين صلى الله على خير خلقه